Yang paling utama kita sampaikan terutama pada kesempatan pagi ini tentu adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu hanya karena ridho, rahmat dan karunia-Nya kita semua pada pagi hari ini bisa menghadiri kegiatan di Kabupaten Cirebon yang digagas oleh kami di Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab moral kita terhadap lingkungan. Perlu kami sampaikan beberapa hal Pak PJ dalam kesempatan ini, dan ini juga supaya menjadi pengetahuan bersama bahwa salah satu masalah yang krusial, masalah yang boleh dikata dalam tahap darurat di Kabupaten Cirebon adalah masalah terkait dengan penanganan sampah. Oleh karenanya, dalam rangka mencari solusi menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Cirebon, sejak tahun 2022 kami mencanangkan satu gerakan yang kita namai dengan Gerakan Cirebon Katon Bersih. Walaupun sampai dengan saat sekarang mungkin belum terlokaton, tapi setidaknya upaya sudah kita mulai laksanakan. Kegiatan tahun pertama di tahun 2022 kami berkeliling mengkampanyekan kesadaran pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah dari rumah tangga. Kami berkeliling ke wilayah di Kabupaten Cirebon dan mengkampanyekan kesadaran untuk memilah sampah. Objek dari kampanye tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga. Kemudian tahun 2023 kami menyadari bahwa kesadaran untuk tertib mengelola sampah itu tidak cukup dilakukan oleh kalangan rumah tangga. Kami menyasar dunia pendidikan, sehingga 2023 itu ada 20 sekolah tingkat pertama yang kita didik para penggiat lingkungan di sekolahnya untuk berkreasi mengolah sampah yang bisa didaur ulang. Alhamdulillah, kabar baiknya kegiatan tersebut sekarang di Kabupaten Cirebon sudah menjadi bagian dari kurikulum P5. Nah, didasari dengan keyakinan terhadap satu konsep, yaitu konsep pentahlik, bahwa dalam menyelesaikan masalah itu perlu sinergi beberapa unsur: masyarakat, komunitas, media, pelaku bisnis, dan pemerintah. Maka tahun 2024 kami bersinergi dengan teman-teman komunitas pecinta lingkungan. Yang di depan Pak Udin mungkin kami jadikan beliau selama ini sebagai liaison officer, sebagai penghubung kami dengan teman-teman komunitas. Kegiatan yang dilakukan 2024 ini Pak PJ, sebagaimana Pak PJ juga telah beberapa kali turun langsung, adalah menyelesaikan masalah sampah liar. Ini juga menjadi salah satu PR selama Pak PJ menjabat di Kabupaten Cirebon, di mana beliau seringkali mendapat aduan dan keluhan terjadinya maraknya sampah liar. Dan di penghujung tahun 2024 ini kami ingin mengartikulasikan perjalanan 2024 dengan komunitas ini dengan pertama mengukuhkan komunitas yang memiliki visi yang sama untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, walaupun sederhana, ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap teman-teman yang selama ini mau bekerja keras, jerih payah membantu pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan. Hingga pada hari ini, di penghujung 2024 ini, kami mengadakan acara ini. Yang pertama adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Kabupaten Cirebon, karena selama ini ketika saya sering ngobrol dengan teman-teman komunitas, sering jadi pertanyaan Pak PJ. Jadi kami ini kadang merasa tidak diakui oleh pemerintah. Nah, walaupun sederhana, ini adalah bentuk
kebijakan Pak PJ untuk mengapresiasi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang selama ini mau terjun mengatasi masalah lingkungan. Yang kedua, ini juga menjadi titik awal bahwa ada komunitas besar yang ke depan akan menjadi garda terdepan untuk menjaga kebersihan kelestarian lingkungan. Kami namakan komunitas ini adalah komunitas peduli sampah. Diakronimkan menjadi Kompas. Bukan punya makna lain, tapi karena memang betul ini adalah bentuk atau wujud rumahnya bagi mereka yang peduli terhadap penanganan sampah. Yang kedua, kami analogikan Kompas itu penunjuk arah, bahwa arah mengatasi masalah sampah itu ya harus seperti ini, harus bersinergi antara masyarakat, komunitas, pelaku bisnis, media, dan pemerintah. Nah, mudah-mudahan saja momentum pada pagi hari ini menjadi titik awal bagaimana Cirebon akan melangkah lebih baik terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Cirebon. Sebagai pengantar saya kira itu, sebagai laporan juga pada Pak PJ. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak PJ untuk memberikan arahan dan memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang selama ini telah bergerak membantu Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim untuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Salah satunya adalah tentang sampah kita. Berbicara tentang sampah, potensi sampah di Kabupaten Cirebon itu ada di kisaran 1.200 ton sehari. 1.200 ton. 1.200 ton ini yang kita bisa angkut di kisaran 425 sampai 500 ton satu hari. Artinya ada potensi sampah yang tidak terangkut. Nah sekarang bagaimana dengan sampah yang tidak terangkut itu? Tentunya kita sama-sama memang harus memikirkan ini semua. Ada beberapa cara yang memang bisa kita lakukan. Yang pertama dari sisi teknologi, ada beberapa investor yang sudah melirik Kabupaten Cirebon, sudah hadir ke Kabupaten Cirebon, tetapi memang masih butuh ruang waktu yang agak cukup panjang. Sampah bisa jadi listrik, sampah bisa jadi gas, sampah bisa jadi RDF dan lain sebagainya. Nah ini teknologi-teknologi yang bisa saja kita hadirkan di Kabupaten Cirebon ini. Tetapi waktunya memang kita pasti ada proses yang cukup panjang. Tidak bisa tiba-tiba hari ini datang, hari ini kita bangun dan lain sebagainya. Tetapi itu semua kita berproses. Insya Allah Pak Iwan terus mengawal agar suatu saat mulai 2025 kita sudah mulai proses untuk bisa menghadirkan di antara yang menawarkan setidaknya satu menjadilah gitu ya Pak Kadis. Kalau misalnya itu sudah dikelola sampahnya, itu relatif kita bisa, bahkan ada satu yang bisa mengelola sampai di 2000 ton. Artinya kita kekurangan sampah kalau misalnya kita di 1.200 ton potensi sampah kita. Nah, di yang lain-lainnya itu sesuai dengan kapasitas mesinnya. Jadi ada sebuah harapan di masa yang akan datang dengan proses yang kita lalui bersama-sama hari ini. Tetapi sebelum itu, artinya sampah ini kan tiap hari. Mohon maaf, ini rekan-rekan tadi misalnya ada yang merokok, ada yang beraktivitas lah dengan plastik, dengan berbagai hal. Nah itu kan berarti tiap hari kita
1.200 ton. Kalau misalnya 1.200 ton hari ini kita tidak kelola dengan baik, tidak diangkut dengan baik, maka yang akan terjadi adalah di jalanan kita bisa banyak sampah kita. Oleh karena itu memang pengelolaan sampah harus dilakukan tiap hari. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola sampah tiap hari? Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan semua, kepada adik-adik semua yang telah peduli selama ini. Mungkin ada yang sudah setahun, sudah lebih dari 1 tahun, atau bahkan di antara hidupnya sampai saat ini mengabdikan kepada kebersihan lingkungan, mengelola sampah. Kami haturkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah terjadi. Komunitas-komunitas yang kita miliki ini memang mau atau tidak mau harus terus dikembangkan, karena minimal dari diri kita sendiri sebuah kesadaran untuk bisa tidak membuang sampah pada tempatnya, untuk bisa mengurangi sampahnya. Karena dari yang tadi saya sampaikan 1.200 ton itu, ini mayoritasnya adalah sampah rumah tangga. Jadi kalau misalnya dari rumah tangga bisa kita kurangi, bagaimana yang organik itu bisa dikelola di masing-masing rumah tangganya, bagaimana sampah organik ini bisa dikelola, katakanlah bisa menjadi kompos, maka itu akan turun drastis dari sisi pengelolaan sampah organiknya. Jadi tidak perlu ke pembuangan TPA, ya, karena kita saat ini belum bisa mengelola secara baik, secara keseluruhan. Nah, berarti ini bisa kita kurangi di rumah tangga. Bagaimana kita bisa mengurangi di rumah tangga? Tentunya ini memang kita perlu upaya untuk menyadarkan diri kita, menyadarkan masyarakat secara keseluruhan. Rekan-rekan yang saya hormati, konsep pengelolaan sampah tentang bagaimana kita merecycle, bagaimana kita reuse, ya, itu sebuah konsep yang memang terus digulirkan. Tetapi yang kita harus bangun juga adalah membangun respect. Jadi yang harus dibangun sama-sama, bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk membangun respek kita terhadap orang lain. Gimana kalau misalnya kita membuang sampah ini itu bisa mencelakai orang, bisa merepotkan orang, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak menghabiskan makanan yang kita ambil? Kadang-kadang kita makan juga sering banyak nafsunya daripada kekuatan kitanya gitu. Nah, bagaimana membangun respek bahwa makanan yang pada kekuatan kitanya gitu. Nah, bagaimana membangun respek bahwa makanan yang kita ambil, yang kita makan itu adalah yang secukupnya. Karena kalau bersisa berarti itu berakibat kepada sampah. Tidak hanya terhadap sampah, kalau makanan kita bersisa, maka kita menghabiskan sumber daya makanan ini yang seharusnya bisa dimakan oleh rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi semakin kita bisa efisien, semakin kita bisa efektif dalam
memakan apa yang kita butuhkan, maka itu akan semakin baik karena kita tidak akan membuang sampah yang seharusnya tidak perlu. Nah, jadi dibangun dari mulai sekarang. Dan kita juga membangun respect ketika misalnya kita makan ini tidak habis, kita artinya sudah tidak menghargai terhadap orang-orang, para petani kita yang sudah menghasilkan beras, menghasilkan padi menjadi beras. Kemudian bawang dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita menyia-nyiakan makanan, berarti kita sudah tidak menghargai para petani kita yang sudah menghasilkan proses produksi sampai ke piring kita. Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, adik-adik semua, bagaimana kita juga harus membangun respect terhadap sebuah proses sampai kepada yang kita hadapi, makanan yang ada di depan-depan kita. Bagaimana kita juga harus membangun respect agar sampah yang akan kita buang itu tidak mencelakai orang. Bagaimana juga kita membangun respect agar mempersedikit sampah yang kita keluarkan supaya petugas kebersihan atau siapapun itu bisa mengelola lebih banyak lagi yang lain yang memang perlu. Jadi bukan mengelola sampah yang sebetulnya tidak perlu. Nah, jadi oleh karena itu saya berharap juga di antara komunitas yang hadir saat ini, mari kita sama-sama bangun respect kitanya. Bagaimana kita menghargai orang lain, supaya ketika kita menghargai orang lain, kita bisa lebih menjalankan kehidupan ini menjadi lebih baik. Saya contoh ambil yang lain. Kenapa masyarakat Jepang dimanapun berada, tidak hanya di Jepang, mau di Jepang di dalam negeri maupun di luar, tetap yang dibangun adalah karakternya. Jadi dia bisa membersihkan sampah, dia bisa memungut sampah ketika yang lain membuangnya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa lihat bagaimana misalnya kejadian itu di Olimpiade, di pertandingan Piala Dunia dan lain sebagainya. Karena yang dibangun adalah karakter dari pribadinya, bukan tentang larangan, tidak boleh A, tidak boleh B. Bisa jadi yang di Singapura bersih, pada saat ke Batam, di Batam merasa merdeka untuk bisa membuang sampah misalnya, karena tidak ada sanksi-sanksi yang memang dijalankan. Nah, maksud saya bagaimana kita semua dari lingkungan kecil kita membangun karakter kita supaya ketika kita tadi misalnya merokok jangan sampai nanti menjadi sampah. Bagaimana kalau misalnya kita makan permen jangan sampai sampahnya dibuang dimanapun. Jadi bangunlah karakter kita supaya pada saat kita berhadapan dengan sampah, kita bisa setidaknya membuang sampah tidak sembarangan. Kita buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi membangun karakter juga menjadi sangat penting. Minimal, jadi terima kasih ini adik masih kader-kader ini. Sekolahnya di mana sekarang? SMP? Di SMP ya. Nah, alhamdulillah ini adik-adik kita ya calon-calon dirinya. Nah, jadi mohon ya sekali lagi bangun karakter kebaikan kitanya, terutama terkait dengan pengelolaan sampah kita. Himbauan-himbauan tadi misalnya untuk menggunakan tumbler, itu hal-hal yang sangat baik yang bisa kita terus jalankan. Karena kalau misalnya berbicara di sekolah, ini ada rekan-rekan yang di SMP, ada yang di SMA, SMK. Kira-kira begini, kalau misalnya dalam satu sekolah itu ada 500 saja, atau ada 1000 siswa di dalam satu sekolah, ketika satu orang
membawa plastik botol ini satu saja, ya, itu artinya kalau sekolahnya ada 500, potensinya ada 500 plastik. Kalau misalnya 1000 berarti ada 1000. Satu sekolah ada yang lebih dari 2000 kalau SMK. Nah, potensinya berarti banyak. Nah, oleh karena itu penggunaan tumbler, kebijakan kita menggunakan tumbler saja itu bisa mengurangi potensi sampah-sampah yang ditimbulkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap mari kita sama-sama bangun respek kita kepada yang lain, menghargai, saling menghargai, sehingga kita kalau misalnya mau membuang sampah, kita ingat kalau kita buang sampah itu kita tidak menghargai orang lain jika sampahnya kita buang secara sembarangan. Betul. Dan sudah bekerja keras yang sudah bertahun-tahun mereka ya. Oke, jadi bukan khasnya lah mereka pada hari ini diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Betul. Ada ini juga oleh Pak PJ Bupati Cirebon. Badi gentosan karena mangga keras pada fotonya sami. ya. Selamat ya. Terima kasih ya. Tapi jangan bosan untuk apa namanya komunitas yang lainnya yang masih berada, masih banyak ya Mas ya. Oke. Dan ini adalah salah beberapa komunitas yang sudah membersamai dinas lingkungan hidup Cirebon. Oke. Ada Gema Pala BBC, ada juga Uang Ranggon. Selamat. Makasih ya Mas ya. Latar Wiki, ada Ringga Demo Entajur, Harma Pala, Ika Ahmad Sabah, dan Saras Roza. Luar biasa ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Makasih. Ini sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, mereka untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti ini ya. Jadi tidak hanya penghargaannya saja, tapi mereka effortnya sudah banyak ya. Dan pasti bukan hanya gerakan sekali ini ya. Betul. Terima kasih banyak. Tapi mereka sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu ya, oke. Sampah-sampah, dan itu penanaman. Betul. Dan jadi sudah sepakatnya. Mereka pada hari ini diberikan Terima kasih banyak. ya, oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Jangan bosan. Siap. Oke, di sini ada Gema Pala BBC, ada juga Om Ranggon, ada juga Lepas Mandela, dan WIP, ada juga Latar Terima kasih ya. Terus berjuang. Harma Pala, Ika Matsaba, dan Sar Seroza. Baik. Oke, Kang, nuhun. Terima kasih. Terus berjuang. Maju ke depan menghadap ke penonton untuk bisa bertemu bersama dengan Bapak Ayu Bajingan bersama dengan Bapak Ayu Bajingan. Terima kasih ya Ibu ya. Oke. Jadi kita bersama